KPU akan menggelar debat ketiga Pilpres 2019 yang akan menghadirkan kedua cawapres dengan mengangkat tema pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, hingga sosial budaya. Kedua cawapres juga akan ditantang beradu visi, konsep, dan juga gagasan. Lalu siapa yang lebih siap dan apa strategi masing-masing tim pemenangan untuk menampilkan sosok cawapres terbaik? Bersama saya Kutsia Firdausi, kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan dari sebelah kiri saya ada Gamal Albin Said dari BPN Prabowo Sandiaga, kemudian ada Adi Prayitno, pengamat politik, dan Rabin Hattari dari TKN Jokowi Ma'ruf. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di studio. Baik, saya ingin langsung ke Mas Gamal, penampilan Sandiaga di debat ini persiapannya seperti apa? Apakah mungkin ada senjata-senjata khusus begitu, kejutan-kejutan yang akan diberikan di debat cawapres kali ini? Enggak ya, jadi kalau dari kami itu simpel Mbak, kita itu menjadikan debat sebagai panggung aspirasi untuk masyarakat. Jadi kami itu sudah berkeliling, bahkan cawapres kami sudah ke 1.400 titik ya, berkeliling Indonesia. Bertemu semua sektor dan menemui berbagai problem ya, yang itu menjadi aspirasi mereka. Bahkan mungkin banyak aspirasi itu dibantah oleh pemerintah ya, tapi contoh tenaga kerja asing. Masyarakat banyak yang buruh mengeluhkan itu, atau soal pasien ya, peserta BPJS, mereka mengeluh masalah antri di rumah sakit, mereka mengeluh layanan kualitas yang kurang baik, mereka juga mengeluh ketidakadilan layanan ya. Kalaupun kita masalah pendidikan, kita ketemu juga dengan guru-guru honorer yang mereka menyampaikan keluhan dan kekecewaan ya terhadap kepemimpinan hari ini. Jadi bagi kami itu sebetulnya ini sangat simpel sekali. Kami menjadi people voice, menjadikan debat sebagai panggung untuk menyampaikan apa-apa yang kami dengar dari masyarakat. Jadi tidak akan kami itu menyerang atau menjatuhkan dari 01, tidak sama sekali. Jadi bagi kami debat itu bukan panggung saling menyerang, bukan panggung saling menjatuhkan, tapi ini adalah panggung aspirasi untuk menyampaikan suara-suara masyarakat yang selama ini terabaikan dalam kepemimpinan. Tapi tadi sudah ada poin-poin yang akan dikritisi begitu ya di debat ketiga nanti. Saya ingin ke Mas Rabin. Mas Rabin, persiapan Ma'ruf seperti apa? Apakah akan tampil lebih menyerang? Katanya ini juga akan menggunakan model tausiah, begitu benar ya? Ya, jadi kan seperti yang tadi diutarakan juga ya dari BPN, kalau misalnya dari sisi kami itu ini merupakan persiapan yang kita inginkan juga sebenarnya dari satu sisi ngelihat bahwa ingin meluruskan isu-isu yang sekarang beredar di masyarakat, masalah-masalah mengenai hoax-hoax ini yang ada. Jadi ini akan diluruskan oleh Pak Kiai. Nah, Pak Kiai juga ingin juga memberikan pencerahan kepada masyarakat sebenarnya apa saja sih yang nanti akan dilakukan lagi oleh kami jika kami terpilih untuk menjadikan Indonesia lebih baik ke depan gitu. Jadi spiritnya sih sama ya. Jadi ini merupakan ajang juga dari kami untuk melakukan channeling aspirasi-aspirasi kami, ngelihat ke depan bagaimana. Akan menyelipkan ayat Al-Quran juga katanya, benar? Kita kan ingin ngelihat dari satu sisi competitive advantage dari Pak Kiai itu di mana. Kami ingin membuat beliau se-comfortable mungkin. Jadi dirinya beliau itu sebagai Kiai itu harus ya diutamakan, karena beliau itu memang mengerti mengenai soal itu. Dan ini salah satu cara dari kami melihat untuk bisa membumikan beliau. Baik. Kita akan lihat seperti apa nih penampilan kedua cawapres pada debat pertama. Nanti kita akan bahas nih. Kaki jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin Pak Kiai bisa menambahkan. Cukup. Sudah waktunya cukup. Masih ada? Ya. Mau ditambahkan paslon 01? Saya tidak menambah. Saya mendukung pernyataan Pak Jokowi. Pak, boleh jawab? Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu waktunya. Waktunya di freeze. Penampilan kedua cawapres, saya ingin ke Mas Gamal. Penampilan Sandiaga di debat pertama ini terlihat terlalu santai, bahkan sampai pijat Prabowo. Apakah akan berbeda di debat kali ini? Mungkin lebih tegas begitu? Bang Sandi ini ingin menjadi dirinya sendiri ya, be yourself, dan memang beliau begitu apa adanya. Contoh ini, ketika kita bicara masalah kesehatan nanti ya,
beliau ini orang yang biasa lari pagi hampir setiap kampanye ya ke banyak titik itu, bahkan kami yang mendampingi kampanye itu tiap pagi juga kadang-kadang diajak fitness, diajak lari pagi. Jadi saya ambil contoh, beliau ketika masalah kesehatan akan menyampaikan itu. Ketika beliau jadi menjadi apa adanya ya, ketika beliau menyatakan. Jadi tetap akan dengan pembawaan santai gitu? Ya emang stylenya seperti itu, beliau kan orangnya efisien ya, pengusaha, terus fokusnya pengusaha itu kan, mohon maaf ya, biasanya kalau saya berbilang pengusaha itu sedikit berbeda karena mereka fokus ke solving problem. Kalau politisi kan fokusnya winning ya, ya kan? Nah ada karakter-karakter style beliau yang memang fokus ke permasalahan dan menyelesaikan masalah itu, dan beliau saya yakin akan tetap menjadi pribadinya yang tenang, apa adanya, santai, lalu menikmati semua proses dengan penuh kepasrahan. Baik, Mas Robin juga banyak kritik saat penampilan Ma'ruf di debat pertama karena minim bicara begitu, mengeluarkan pendapatnya. Ya, jadi kan kalau di debat pertama itu saya lihat bahwa Pak Kiai itu melihat posisi beliau gitu. Jadi dia akan menjawab sesuai dengan yang dia melihat itu bisa dijawab ya, karena competitive advantage-nya dari Pak Kiai itu kan ya debat untuk topik-topik untuk debat ketiga ini. Ya, beliau. Jadi menurut Anda Ma'ruf akan lebih siap dari Sandiaga begitu karena lebih menguasai tema-tema debatnya? Menurut saya sih dua-duanya harus siap ya, karena ini kan merupakan ya tempat di mana kedua paslon itu harus ngasih tahu mengenai hope-nya yang mereka akan bawa. Ya, jadi menurut saya Bang Sandi dan Pak Kiai pasti juga akan memberikan yang terbaik. Untuk Pak Kiai mungkin dari satu sisi yang bisa saya tambahkan, karena beliau sudah orang yang sudah cukup senior, tua, beliau juga akan memberikan pendapat-pendapat beliau mengenai pengalaman beliau gitu. Jadi ini beliau sebagai yang dituakan itu akan memberikan input mengenai bagaimana cara beliau akan membuat landasan supaya Indonesia akan lebih maju ke depan. Baik, ini tema debatnya yaitu kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Kita bahas dulu dari pendidikan begitu. Dari Prabowo Sandiaga berjanji akan menaikkan gaji guru bahkan hingga 20 juta rupiah. Anggarannya dari mana, Mas Gabang? Pertama itu informasi mungkin perlu dicek ulang ya. Jadi itu bukan narasi yang ada dalam visi misi dan program aksi pendidikan kami. Sehingga memang tidak ada program akan menaikkan sampai 20 juta. Nah, apa sih program Prabowo Sandi dalam sektor pendidikan? Kami mulai masuk dari masalah ya. Jadi hari ini kita punya banyak pengangguran ya. Pengangguran terbesar itu bahkan SMK. Yang itu jumlahnya 11% ya. Jadi dibandingkan SD, SMP, SMA, vokasi, lulusan universitas ya. SMK itu yang penganggurannya paling besar ya. Artinya padahal anak-anak masuk SMK itu ingin supaya mereka cepat kerja, tapi kan realitasnya sebaliknya. Oleh karena itu kami melihat ternyata ada permasalahan di mana sistem pendidikan kita sekarang itu belum berorientasi pada pekerjaan. Contohnya itu. Lalu kami akan punya concern besar untuk menghubungkan itu. Lalu kedua, kita juga akan melahirkan program-program khusus ya. Contohnya beasiswa untuk para santri khusus, yang itu dikhususkan untuk santri-santri di pondok pesantren. Lalu kami juga akan membangun ruang baca ya, perpustakaan, itu yang asik buat nongkrong anak-anak milenial. Lalu kami juga akan menghapus pajak buku sehingga itu bisa meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan buku dengan harga yang lebih murah. Tapi program realnya seperti apa? Kalau Jokowi Ma'ruf kan punya kartu sakti seperti kartu prakerja, kemudian juga akan mengeluarkan KIP kuliah. Kalau Prabowo Sandiaga apa? Tadi kan sudah saya sebutkan hampir 5 ya, saya tambahkan lagi ya supaya lebih lengkap. Jadi selain itu kami juga punya komitmen untuk meningkatkan status ya guru honorer secara bertahap dan untuk meningkatkan ya, seperti karena banyak keluhan ya, yang mereka dulu dijanjikan tapi sekarang tidak mendapatkan sesuatu yang seperti dijanjikan kepada mereka. Selain tadi saya sampaikan ya, beasiswa untuk pesantren, lalu juga kami membangun ruang baca, kami juga memberikan potongan pajak untuk buku ya, menghapuskan bahkan, lalu kami juga masuk ke program untuk peningkatan kesejahteraan guru-guru, dan yang tidak kalah penting tadi kami ingin menghubungkan ya antara pendidikan dengan pekerjaan, dengan perbaikan kurikulum ya. Karena banyak tokoh-tokoh pakar ya, baik dalam ataupun luar negeri, ketika mereka ke Indonesia, pesan yang mereka sampaikan, kurikulum kita terlalu berat untuk anak-anak kita. Nah, kami melihat perlu adanya perbaikan kurikulum ya, untuk anak-anak kita ke depan. Mas Robin, ada permasalahan kata Mas Gamal dalam sistem pendidikan? Ya, untuk saat ini ya, menurut saya dalam masa pendidikan yaitu pemerintah Jokowi kan sudah banyak melakukan hal untuk membenahi isu-isu pendidikan ya. Tapi ya untuk membenahi pendidikan itu kan membenahi sesuatu yang sangat institusional, pasti akan makan waktu.
Nah, di era globalisasi saat ini yang kami lihat itu, pendidikan itu juga harus tingkatkan, terutama untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak muda yang ingin mendapatkan tertiary education. So, human capital is a key ya. Jadi sekarang yang Pak Jokowi lakukan adalah membangun yang namanya physical capital, jadi infrastructure capital. Nah, human capital ini penting sekali sebagai salah satu unsur meningkatkan produktivitas. Nah, kami juga melihat dalam membenahi pendidikan, tidak hanya harus kita mereformasi kurikulumnya juga, tapi juga memberikan ruang bagi private sector, ya, terutama itu untuk bekerja sama dengan pemerintah. Sebab at the end of the day, yang akan menampung anak-anak itu adalah private sectors. Ya, so harus ada match antara dari supply side dan demand side-nya, terutama di daerah pendidikan ini ya. Vokasi sebagai contoh ya, di mana vokasi-vokasi itu yang sukses sekarang ini adanya match dengan industri. Nah, ini sangat penting menurut kami ke depan, ya. Karena at the end harus ada yang menampung. Ya, Jokowi Ma'ruf punya salah satu kartu sakti yaitu kartu prakerja begitu. Tapi ini banyak mendapat kritik karena uangnya dari mana begitu? Oh, oke. Mungkin ada mispersepsi ya mengenai kartu prakerja itu. Kartu prakerja itu sebenarnya isunya adalah mengadres isu skills. So skills development itu adalah kunci dari keberhasilan human capital yang mumpuni ke masa depan. Ya. Kami melihat dalam melakukan skills ini tidak hanya kita akan memberikan skilling kepada angkatan kerja baru, tapi juga bagi angkatan kerja yang sudah kerja, yang ingin di upskill, di upgrade mereka punya skill, itu juga akan dibantu melalui program kartu prakerja. Nah, bagi yang misal terkena PHK, itu akan di reskill. Ya. Tapi besarannya kami akan fokuskan kepada angkatan kerja baru yang perlu skill baru. Nah, dalam pemberian skill ini tidak hanya skill itu diberikan dalam sisi soft skillnya, tapi juga hard skillnya, karena itu penting. Tapi diberikan uang juga begitu? Uang itu akan diberikan dalam masa pelatihan. Ya. Jadi pasti akan batasannya, karena kami melihat kartu prakerja itu harus mengikuti 3Ts ya. Temporary, targeted, sama timely. Timely-nya itu pas lagi mereka mungkin ingin mengikuti latihan. Temporary pasti akan ada waktu, jeda waktu yang diberikan. Baik, Mas Gamal, ini apakah kartu prakerja ini bisa menjawab gitu permasalahan? Nah, saya ingin masuk tadi kita bicara masalah pendidikan dulu ya ini ya. Contoh ketika kita bicara masalah pendidikan, sebenarnya kita punya banyak masalah. Evaluasi kami contoh sampai hari ini ya, jumlah ruang kelas rusak kita itu 1,2 juta. Jadi artinya itu menjadi masalah yang besar. Saya ingin sampaikan selama ini Pak Jokowi komitmen membangun infrastruktur ya, khususnya jalan tol ya. Saya apresiasi itu, saya puji itu. Bahkan saya bela ketika ada pihak-pihak yang mengkritik Pak Jokowi dengan mengatakan infrastruktur jalan tol tidak penting. Tapi yang menjadi permasalahan ketika infrastruktur jalan tol itu dibangun dengan sumber daya finansial yang sangat banyak, tapi di sisi lain 1,2 juta kelas kita itu, anak-anak kita sekarang rusak. Lalu kalau kita juga periksa data soal angka partisipasi murni ya, jumlah anak-anak kita yang sekolah itu SD terjadi penurunan 0,51%, bahkan SMP turun sampai 3% ya. Terus jumlah sekolah kita pun SD mengalami penurunan ya, dari data Ikhtisar Pendidikan Kementerian Pendidikan itu turun sekitar 630 dalam kurang lebih 3-4 tahun terakhir. Nah, itu kan saya lihat salah satu hal yang miss dalam beberapa tahun kepemimpinan terakhir. Lalu kartu prakerja sebetulnya begini. Pak Jokowi ini agak sedikit berbeda dengan Pak Prabowo karena sudah memimpin. Kita sudah bisa mengevaluasi antara janji realisasi dengan komitmen pribadi. Karena saya katakan pemimpin itu akan diuji kesetiaannya terhadap apa yang dikatakan atau dijanjikan. Contoh ketika dulu menjanjikan kesejahteraan ya untuk guru-guru honorer, tapi hari ini kan kita saksikan itu tidak cukup membahagiakan untuk kawan-kawan kita dari guru-guru honorer. Lalu kedua, misal masalah kesehatan juga pernah menjanjikan akan membangun 6.000 puskesmas, realisasinya 286. Artinya janji-janji baru yang ditawarkan itu saya lihat akan memiliki cita rasa ya. Jadi menurut aroma yang sedikit atau rasa yang mungkin peoratif ya, atau mengalami penurunan di mata publik karena banyaknya janji-janji yang dulu itu masih belum bisa. Jadi prakerja ini juga janji-janji manis juga yang nggak realistis gitu. Saya tidak mengatakan demikian, tapi saya mengatakan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu sudah mengalami sebuah proses evaluasi yang itu menjadi pertimbangan tambahan bagi publik untuk menilai janji-janji baru yang dilahirkan. Nah, terlepas dari itu semua, prakerja kami apresiasi, itu tidak masalah, walaupun mungkin ketidaksepakatan dari kami, Pak Hir ya, bagaimana kartu prakerja mau dikeluarkan untuk
memberikan insentif untuk orang-orang yang mendapatkan pelatihan. Padahal kita masih dengar gaji guru honorer yang sedikit saja terlambat 2 bulan. Puskesmas ya, mohon maaf, di berbagai tenaga rumah sakit, fasilitas kesehatan ya, itu perawat-perawat kita, itu gajinya masih mereka dapat 300.000, 250.000 ya, masih rendah sekali. Tapi di sisi lain kita menjanjikan sesuatu dan gaji perawat ini pun terlambat juga sampai 4 bulan, BPJS yang defisit. Jadi pertanyaan yang ingin saya atau pernyataan yang mau saya sampaikan adalah ketika sebuah janji baru dilahirkan, di sisi lain ada permasalahan-permasalahan yang itu tidak terselesaikan. Dan Pak Jokowi itu sebenarnya bisa melaksanakan itu sekarang, tidak perlu menunggu di periode-periode selanjutnya. Mas Rabin silakan menjawab. Oh, menurut saya ya dari satu sisi yang progres daripada Pak Jokowi itu sudah jelaskan. Nah, untuk masalah pendidikan memang sekarang banyak dana-dana yang dikirim ya dari pusat ke daerah. Karena kan sekarang masalah pendidikan itu sampai SMK dan SMA itu sebenarnya adalah hak dari daerah. Jadi jumlah DAK yang dikirimkan, DAK pendidikan, BOS juga itu sudah meningkat cukup. Nah, salah satunya juga yang sekarang dikerjakan oleh banyak kementerian adalah menguatkan NSPK-nya mereka masing-masing, norma standar prosedur kriteria, supaya layanan yang diberikan ke masyarakat itu juga tepat sasaran. Standar pelayanan minimum juga sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, supaya jelas semuanya. Tapi balik lagi, Pak Jokowi itu inherit problem yang sudah cukup besar. Jadi seperti saya tadi utarakan di awal, bahwa pembenahan institusional ini pasti akan makan waktu. Nah, di beberapa hal kami juga merevaluasi diri kita sendiri ya. Satu hal yang kita lihat adalah dalam melakukan program-program prioritas itu sebagai contoh dengan di setupnya seperti program management office untuk ngurusin proyek prioritas nasional itu tepat. Kedepannya kami akan melihat view tersebut. Jadi mendirikan PMO ini akan semakin penting karena seperti tadi dibilang ada target yang ingin dipenuhi. Target itu harus dipantau dan dimonitor. Baik, Mas Adi tadi sudah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, dari TKN dan juga BPN. Mana yang lebih realistis begitu? Ada 2 hal, Luci, yang saya ingin komentari. Pertama, debat ini menyangkut pertama soal artikulasi. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya substansial seringkali itu lewat dengan hal-hal yang sifatnya artikulatif. Debat pertama itu yang banyak dibicarakan tentang Kiai Ma'ruf Amin yang hanya sebatas mengamini apa yang disampaikan Pak Jokowi. Sementara Sandi itu lebih banyak diulas karena statement-statementnya terukur, to the point, dan tepat waktu. Kan itu. Yang kedua juga begitu. Kalau bicara substansi mungkin lebih banyak dikuasai oleh Jokowi. Tapi pasca debat yang kedua, justru orang berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu banyak yang tidak dilakukan. Ini yang saya bilang, bahwa kebutuhan debat ini tidak melulu soal substansi. Jadi persoalan artikulasi dan pasca debat itu menjadi penting. Siapa yang lebih unggul? Nah, iya kira-kira begitu. Kalau mau lihat debat kedua misalnya, orang melihatnya Jokowi memang terlampau dominan. Melihat Prabowo. Tapi Jokowi kan hanya menjadi raja semalam, Mas. Harus diakui. Besoknya, tagar yang paling banyak dibaca oleh banyak orang adalah Jokowi bohong lagi. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh Jokowi semalamnya itu tidak berarti tentang unicorn dan semacamnya. Yang kedua tentu tentang batasan substansi, saya sudah mengakumulasi dari sekian banyak visi misi yang disampaikan oleh 01 dan 02. Semuanya saya kira bagus dan saling beririsan. Problemnya adalah persoalan teknis timing dalam berdebat menjadi problem krusial. Ini bukan majlis taklim, tempat orang tausiah tanpa dibatasi waktu. Maka perlu sebenarnya ada snapshot, ada perlu hentakan-hentakan isu yang itu harus diprioritaskan. Misalnya kalau kubu penantang karena dia harus mencari celah yang dilakukan oleh Jokowi saat ini, apa kira-kira dalam bidang kesehatan? Contohnya misalnya BPJS tuh anjlok misalnya begitu. Banyak bidan-bidan yang kemudian tidak digaji. Sementara dari kubu petahana, dia harus menarasikan apa yang sudah dilakukan plus melakukan hal-hal yang dilakukan 5 tahun ke depan. Hal-hal yang seperti ini kadang dalam debat jauh lebih penting ketimbang mengakumulasi dari sekian banyak isu tapi tidak fokus gitu ya. Jadi harus dibangun batu bata prioritas isunya biar orang ini kena ke problem. Ini yang kemudian saya baca dalam debat kedua yang ramai dibicarakan orang unicorn itu ditimbang isu-isu yang lain yang sebenarnya lebih substansial tentang kebakaran hutan, lahan. Coba kalau di tracking dari 6 segmen itu orang banyak bicara tentang online gitu. Artinya ada kecenderungan publik menyukai satu statement, satu istilah yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat dan itu enak dikunyah sebagai basis konsolidasi isu setelah debat gitu ya. Dan inilah yang saya kira bahwa kemahiran Kiai Ma'ruf dengan Sandi ini akan diuji dalam konteks itu. Yang ketiga yang paling penting saya khawatir
debat besok ini seakan-akan yang kita khawatirkan gitu ya. Jangan hanya menjadi reuni antara kiai dan murid gitu ya. Jadi ada problem psikologis di Sandi misalnya untuk menyerang Pak Ma'ruf Amin enak, gitu. sungkan gitu. Karena sungkan. Apalagi Pak Sandi ngomong, kalau saya sih sami'na wa to'na. Itu sistem ketaatan robotik sebagai seorang santri. Karena apapun yang diomongkan kiai pasti diikuti gitu ya. Jangankan omongan Pak Kiainya, hal-hal yang berbau dengan kiaian akan dihormati. Orang menangkapnya, jangan-jangan Pak Sandi ini punya problem psikologis. Kan pengalaman debatnya bagus. Data-data tentang kekurangan Jokowi sudah bagus lah kira-kira begitu. Tapi ketika bicara tentang akan sikoh, hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Amin, ini orang mendebatnya jangan-jangan hambar juga nih diskusinya. Nah, ini yang kita inginkan, ini panggung debat, satu segmen di mana merupakan panggung untuk mempengaruhi swing voter yang cukup kuat. Jadi Sandi memang kalaupun toh dia ingin menunjukkan originalitasnya gitu ya, be yourself kata itu, tapi bahwa originalitas keinginan untuk membangun Indonesia tentang ekonomi, tentang pendidikan, kesejahteraan dan ketenagakerjaan menjadi penting. Kalau dibicarakan head to headnya, Sandi lebih punya pengalaman debat, terutama dalam pilkada yang cukup brutal di Jakarta. Gitu. Artinya penguasaan panggungnya relatif punya. Yang kedua, Sandi ini pelaku usaha. Kesehatan pendidikan saya kira merupakan suatu hal yang selalu dikunyah oleh Sandi. Cuman sekali lagi, kalau dia punya problem psikologis, menghormati Kiai Ma'ruf yang tidak boleh diserang, saya nggak tahu. Gitu ya. Apakah jurus perang badarnya ini akan keluar semua atau tidak gitu ya. Silakan Mas Gamal. Iya, jadi saya sepakat ya, ini sebetulnya antara kiai dan santri. Originalitas dari Bang Sandi akan menjadikan beliau pribadi yang sangat menghormati Kiai Ma'ruf. Dan mungkin besok kita bukan menyaksikan sebuah panggung perdebatan, tapi panggung pertemuan antara kiai dan santri, panggung melahirkan ide-ide atau menawarkan ya solusi-solusi. Tapi saya pikir kalau kita kembali ke diskursus ya yang disampaikan, isu-isu kesehatan pendidikan itu isu yang sangat fundamental sebetulnya. Penting bagi masyarakat untuk didengar besok ya, dan terlepas dari karakter yang berbeda dari keduanya, saya optimis keduanya akan mampu melahirkan atau menawarkan program-program. Nah, dari kami mungkin saya boleh keluarkan beberapa program pendidikan yang itu mungkin akan besok menjadi salah satu wacana tambahan. Yang pertama, contoh ketika kami bicara masalah pendidikan, kami selain membenahi kurikulum ya, kita juga punya selain beasiswa khusus untuk santri, kami menawarkan beasiswa khusus untuk anak nelayan ya, anak buruh, anak petani. Itu secara khusus memang beasiswa yang didedikasikan untuk anak-anak dari petani ya, buruh. Lalu kami juga punya program upah minimum ya untuk guru-guru di PAUD, madrasah, yayasan yang itu selama ini mereka kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, termasuk untuk menghubungkan pendidikan dengan pekerjaan. Kami akan menggandeng perusahaan swasta dan BUMN untuk mampu bisa menyalurkan ya beasiswa, termasuk bisa menjadi tempat magang bagi anak-anak itu ke depan. Dan saya melihat komparasi ya antara narasi-narasi pendidikan itu insya Allah akan bisa kita saksikan. Mas Rabin, silakan. Beberapa hari ke depan. Jadi dari sisi kami kan ya tidak hanya ada kartu-kartu itu yang kami utarakan juga kan, akan adanya endowment funds ya, dana abadi tambahan, tidak hanya dana abadi yang sekarang ada ini seperti yang dipunyai LPDP, tapi juga ada dana abadi untuk riset dan teknologi. Karena kami melihat pendidikan ke depannya itu skill itu menjadi kunci. Jadi peningkatan skill itu ada kaitannya dengan daya saing dan juga ada kaitannya dengan gaji dari apa yang mereka akan dapat. Ya. Supaya negara ini lebih tambah maju dan peningkatan juga lebih tinggi, kuncinya adalah bagaimana caranya kita untuk membuat tenaga kerja Indonesia itu gajinya bisa 2 kali lipat, ya kan, seumpamanya. Dari riset kami menunjukkan bahwa ada 2 hal yang bisa akan dilakukan, itu adalah pendidikan di sisi interpersonal skills dan kedua adalah pendidikan dari sisi teknologi. Ya, kedepannya ini sangat diperlukan. Nah, itu juga akan mereduce skills gap yang ada sekarang ini antara Indonesia dan negara lain. Karena kedepannya kami melihat itu kompetisinya nggak lokal lagi, kita kompetisi global. Oke. Dari pendidikan kita beralih ke ketenaga kerjaan begitu. Prabowo Sandi punya program OKOC nasional begitu. Bagaimana menanggapi program OKOC nasional ini? Wah, menurut saya sih OKOC nasional ya sebenarnya karena di DKI Jakarta ada sebagian yang bersuara negatif, katanya ini gagal begitu. Balik lagi, gagal atau tidaknya itu kan akan makan waktu ya, dilihat ya. Jadi saya sendiri secara personal apresiasi mengenai OKOC itu.
Nah, tapi kan ada sisinya adalah target dari sasaran tersebut mungkin akan beda dengan kami, gitu ya. Jadi itu kita melihatnya itu. Kami dari satu sisi melihat bahwa kartu-kartu yang nanti akan diberikan oleh Pak Jokowi ini, jika beliau terpilih kembali itu mempunyai sasaran yang tepat. Nah, Jadi kartunya lebih sakti gitu ya? Sakti artinya yang penting tepat sasaran kan, tepat sasaran, ya kan, timely. Tapi OKOC layak dibawa ke nasional nggak? Oh, menurut saya sih asal ada unsur peningkatan daripada skills. Oke. Oke. Mas Gamal, kartunya Jokowi katanya lebih sakti gitu. Ya, sebelum membahas kartu sakti, izinkan saya mengevaluasi dulu ya dari implementasi dari masalah lapangan kerja ya. Contoh pemerintah mengatakan pengangguran turun ya kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya penurunan pengangguran Pak Jokowi ini paling lambat ya dibandingkan hampir 1,5 dekade terakhir ya. Jadi mulai contoh Pak SBY dalam periode pertamanya itu mampu menurunkan pengangguran sekitar 1,47%. Lalu di periode kedua 4 tahun pertamanya mampu menurunkan sampai 1,7%. Nah, pemerintahan Pak Jokowi ini dalam 4 tahun hanya mampu menurunkan 0,6%. Ini sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya atas ini ya kinerja pemerintah ya. Tapi dari indikator itu kita melihat perlambatan ya pemerintahan hari ini untuk menurunkan pengangguran. Lalu kedua, masalahnya itu sebetulnya bukan sekedar bekerja. Kalau kita lihat di SDGs itu adalah decent work ya, pekerjaan yang layak dan bermartabat. Itu artinya ada 3 hal. 1, pekerjaan itu pilihan sendiri. Nah, apakah masyarakat kita yang bekerja sekarang itu sudah sesuai dengan passion, keinginan mereka, sesuatu yang mereka suka atau pilihannya? Lalu kedua, apakah pekerjaan itu layak buat mereka ya dari sisi pendapatan keuangannya? Lalu ketiga, itu adalah soal bagaimana pekerjaan itu menjamin keselamatan dari mereka baik secara fisik ataupun psikologis. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu perhatian kami ya, bahwa 3 hal itu tidak bisa kita lupakan karena selain pengangguran kita, kalau kita lihat dalam tahun lalu pun bahkan sebetulnya dari Februari sampai sampai Agustus ya, data BPS malah naik 130.000. Jadi saya ingin katakan begini, pemerintah ini kan kalau sering menyampaikan keberhasilan ya, sampai kalau saya itu mendengar, itu seperti sudah negara kita jauh lebih masih daripada Amerika Serikat. Sampai bahkan seperti Pak Jokowi ini jauh lebih bagus daripada Barack Obama dan tokoh-tokoh dunia. Tapi saya ingin katakan begini, kita jangan merasa berjasa kepada rakyat. Kalau masih ada 7 juta warga kita yang pengangguran, kita jangan merasa berjasa kepada rakyat. Kalau masih contohnya 30,8% anak-anak kita stunting. Bahkan yang satu paling penting, nah ini soal tenaga kerja asing. Kita lihat May Day kemarin buruh berteriak ya, mereka menyampaikan keluhan-keluhan soal tenaga kerja asing, tapi pemerintah membantah itu semua ya. Tapi kalau kita dengar aspirasinya, saya jujur lebih percaya kepada Serikat Buruh yang menyampaikan keluhan soal tenaga kerja asing dibandingkan Daniel ya, atau pembantahan dari pemerintah. Karena kayak kritik OKOC nasional yang nggak layak gitu dibawa ke nasional karena dianggap gagal di Pilgub DKI. Saya akan menikmati semua kritik yang disajikan dengan data. Jadi begini, jangan sampai ada misal satu case satu toko yang tutup ya. Sebenarnya kalau kita lihat toko retail yang ratusan jumlahnya, satu tutup itu hal yang wajar begitu. Tapi jangan sampai itu diangkat di framing lalu dikatakan sebagai sebuah kegagalan. Kita melakukan evaluasi itu kan dengan data pencapaian lalu temuan-temuan di lapangan yang itu bisa dievaluasi. Nah, kalau dari laporan dari tim yang kemarin saya minta, ketika saya dengar OKOC gagal, saya langsung hubungi tim OKOC ya, saya langsung minta data-datanya. Bahkan 3 bulan yang lalu itu ya, ketika kita mendapatkan kritik itu, laporan yang saya terima yaitu sudah sekitar 60.000 warga yang menikmati. Bahkan 2 minggu lalu saya minta update data, OKOC itu sudah berdampak 1 dari 11 warga di DKI Jakarta dalam konteks lapangan kerja. Jadi begini artinya, kalau ingin dikritik OKOC, saya nantikan data-data yang real dan menjelaskan bahwa OKOC itu tidak berdampak. Karena data-data yang kami terima dan kami sajikan ke publik dan itu transparan, itu berdampak. Baik, nanti usai jeda saya nanya ke Mas Adi, kira-kira apa sih yang ingin didengarkan oleh masyarakat terkait dengan permasalahan ketenaga kerjaan. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Special Report.